Kaulah pahlawan tanpa jasa. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah bersama Al-Quran bahagia. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pelajaran PAI. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya sehat? Sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab nun sukun atau tanwin. Ya, di minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajarinya. Teman-teman sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar tentang nun sukun dan tanwin, Ustazah mau absen dulu ya satu-satu. Dara Talita Zahrain, Azam Siti Alfaru, Alia Sanon, Ahmad Aska, Selena Azahani, Fatih Muhammad Kena, Azzakel Zianu, Alia Muhbita, Raihan Prasetya, Faiza Azra. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah hadir. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita belajar, kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi seperti saja sampaikan, kita akan belajar tentang apa? Nun sukun dan tanwin. Baik, mempelajari hukum nun sukun atau tanwin ada beberapa poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian nun sukun dan tanwin dalam ilmu tajwid. Karena bab ini adalah bagian dari ilmu tajwid. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Yang kita sudah ketahui ada 4. Apa saja teman-teman? Idhar, ya. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan huruf-huruf yang termasuk dalam masing-masing hukum nun sukun dan tanwin. Kalian juga sudah pernah mempelajarinya, ya. Nanti kita akan mereviewnya kembali. Lalu yang selanjutnya adalah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum nun sukun dan tanwin dengan tajwid yang benar. Nanti kita akan coba di akhir pembelajaran, ya. Yang selanjutnya adalah membedakan bacaan antara 4 yang sudah disebutkan di atas. Jangan sampai keliru. Mana idhar, mana idgham, mana ikhfa, dan mana iqlab. Yang terakhir adalah menunjukkan sikap kita cinta kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membaca yang benar sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, kita masuk kepada pengertian nun sukun. Nun sukun itu adalah nun yang mati, ya. Lalu tanwin. Nah, nun sukun adalah di sini disampaikan huruf nun yang tidak berharokat atau mati. Biasanya ditandai dengan harokat bulat. Ya. Contohnya man, in, min. Nah, ini semuanya mati kan? Lalu yang kedua adalah tanwin. Apa sih tanwin? Tanwin itu adalah 2 harokat pada akhir kata. Kan kalau harokat biasanya cuma 1, ya, misalnya A, ini tanda fathah, ya, harokat fathah. Lalu dibikinlah ditambahkan 1, berarti fathah tain. Lalu ada apa ini? Kasroh atau i, lalu ditambahkan 1 jadi kasroh tain. Lalu 1 lagi apa ini? Domah ditambahkan
kitabun. Contohnya kitabun. Nah ini ya. Lalu kolamin. Selanjutnya rasulan. 4 itu hukum nun sukun dan tanwin yang tadi sudah kita ketahui ya di bagian pertama. Yang pertama adalah idhar halqi. Ya, idhar halqi itu adalah huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ya, nanti kita akan ketahui huruf-hurufnya. Yang kedua adalah idgham. Idgham itu dibagi dua, biguna dan bilaguna. Biguna itu artinya yang disertai dengan guna atau dengung. Kalau bilaguna itu tidak dengan dengung, tanpa dengung. Yang ketiga adalah ikhlam. Lalu yang terakhir adalah ikhfa. Kita lihat ada huruf apa saja di 4 pada yang pertama. Kita idhar halqi atau jelas. Cara bacanya jelas ya. Jelas itu artinya tidak ada dengung, tidak ada samar dalam pengucapannya. Nah, hurufnya ada berapa teman-teman? Ada 6. Apa saja huruf-hurufnya? Oke, cara membacanya tadi ya, dibaca jelas. Contoh. Man, amila. Ada nun sukun bertemu dengan ain. Maka dia dibacanya man amila ya. Jadi dibacanya jelas. Lalu yang kedua ada di sini ada sukun, di sini ada domah tain atau tanwin. Sami'un. Lihat yang tidak sami dengan jelas. Selanjutnya yang adalah itu adalah nah, idgham itu kalau disingkat huruf-hurufnya jadi bacanya gimana teman-teman? Ya maluna. Ini ya maluna. Kalau disingkat jadi ya maluna. Nah, idgham itu dibagi dua. Ya. Nah, sebelumnya idgham itu artinya apa? Melebur. Melebur itu memasukkan, menjadikan satu huruf dua menjadi satu kan? Dari nun sukun ke ya misalnya. Mayya malu. Ya, jadi nunnya tidak dibaca tapi dia masuk atau melebur kepada huruf yang kedua yaitu huruf ya. Kita lihat contohnya ada 4 hurufnya apa saja kalau idgham diguna? Ya, nun, mim, waw. Kalau disingkat jadi apa? Ya. Baik, kita lihat contohnya. Nun sukun bertemu dengan ya. Cara bacanya bagaimana ya? Iya, itu artinya dilebur atau dimasukkan. Lalu yang kedua ada idgham bilaguna, yaitu tanpa dengung. Hurufnya apa teman-teman? Ro dan la. Kalau disingkat dibalik jadi lari. Kita lihat contohnya. Nun sukun ketemu ro. Coba gimana bacanya? Baik, kita mengganti dengan mim. Apa yang diganti? Yaitu nun sukunnya dan tanwinnya dibaca menjadi huruf mim. Ya, contohnya ada nih an sama bu'ita. Coba bacanya gimana caranya? Iya, nunnya melebur menjadi huruf mim. Biasanya kalau di Al-Quran kalian ada huruf mim seperti ini. Ambu'ita. Nah, kalau yang kedua cara bacanya bagaimana? Sami'un basir. Iya, di sini biasanya ada mim kecil. Masya Allah, alhamdulillah sudah paham. Sekarang kita ke huruf yang terakhir dari bab nun sukun atau tanwin, yaitu huruf ikhfa. Ada berapa hurufnya teman-teman? Ada 15. Ya, ada 15. Ada huruf, coba disebutkan. Atau boleh huruf yang aslinya sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya, cara membacanya bagaimana? Sama. Ya,
Ya, jadi samar itu adalah di antara jelas dan ada dengungnya juga. Contohnya, siapa yang bisa cara baca? Yang pertama, silakan Aska. Di kalimat yang pertama cara bacanya seperti apa? Maqalah. Iya, alhamdulillah. Coba saja mau Dara, silakan di kalimat yang kedua. Kitaban kariman. Kurang samarnya. Coba samarnya bagaimana? Kitaban kariman. Betul, kita Bang Karimah. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, sebelum kita praktek bacaan dan juga langsung praktek teori ya, nanti kalian maju satu-satu. Nah, kita mau ice breaking dulu. Ya, teman-teman boleh berdiri. Contohnya, bisa aja bilang pagi, maka tepuknya cuma 1. Lalu siang, tepuknya 2. Lalu sore, tepuknya 3. 1, 2, 3. Lalu malam. Kenapa malam tidak tepuk? Kasihan orang-orang pada tidur. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Sekarang siang, malam. Fokus. Kalau malam ingat orang lagi tidur, jadi nggak ada tepuk, cuma gini, tepuknya nggak sampai tangannya. Saya ulang pagi, 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 malam, sore, sore, siang, pagi, siang, sore, malam, malam, sore, siang, pagi. Oke, sekarang Muslim, sore, pagi, malam. Masih belum fokus. Ya, kita coba yang Muslimah. Tadi gak capek. Pagi, malam, siang, sore, malam, pagi, siang. Alhamdulillah. Siang, sore, pagi, malam. Oke, kompak. Pagi, malam, siang, sore. Meraba-raba ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, silakan dulu teman-teman. Alhamdulillah. Kita akan mereview pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Oke. Dari hukum nun sukun dan tanwin ada berapa ya? 4. Ada 4. Yang pertama, idhar. Ada berapa hurufnya? Apa saja? Oke. Lalu idhar dibacanya bagaimana? Yang kedua apa? Idgham dibagi berapa lagi? 2. Yang pertama, idgham diguna hurufnya ada berapa? 4. Apa saja? Oke. Lalu idgham diguna dibacanya bagaimana? Dengung. Lalu yang kedua dari bagian idgham? Cara bacanya? Betul. Hurufnya? Tali. Yang ketiga dari hukum nun sukun apa? Tiga. Hurufnya? Ba. Cara bacanya? Apa yang berubah jadi ini? Nun sukun atau tanwinnya. Ba-nya tidak berubah. Lalu yang terakhir? Ifa dibacanya? Hurufnya? Coba. Ayo, 1. Zai, Sin, Shin, Sod,
akan praktek satu persatu maju ke depan. Kalian tinggal menggarisbawahi apa hukumnya yang ada di surat yang akan kita lihat di sini. Ya, ini surat apa? Al-Baqarah. Ada di juz berapa? 30. Baik, ibu saja akan minta satu persatu ya, secara acak saja ya. Silakan. Karena ada satu orang yang duduk sendiri. Ya, Alia, silakan ya. Coba lihat di ayat ketiga ada tidak. Kalau tidak ada langsung dilewati ke ayat selanjutnya. Tapi harus berurutan ayatnya. Apa itu ya? Pertama itu Ifa. Iya, nun sukun bertemu apa? Fa. Baik, terima kasih Alia. Silakan letakkan di sana spidolnya. Ya. Yuk, silakan sekarang kita coba yang laki-lakinya. Raihan, silakan Raihan. Ada spidolnya. Coba lihat ya, yang berapa yang ada hukumnya. Kalau tidak ada, kita ke ayat selanjutnya. Ayat keempat nggak ada ya, ayat kelima. Oh itu. Apa itu Han? Ifa. Apa ketemu apa? Nun mati muka. Betul, nun mati ketemu ta atau nun sukun. Ya. Kita kembali ke muslimah. Silakan Selena. Silakan Selena. Kita lihat di ayat 7 ada tidak ya? Kalau tidak ada, kita ke ayat 8. Ada kan di ayat 7? Apa itu Selena? Ifa. Ifa apa bertemu apa? Mim. Nun sukun bertemu dengan jim. Oke, baik. Sekarang yang muslim. Bisa saja minta Aska. Silakan Aska. Diambil spidolnya. Di ayat 9 ada tidak? Kalau tidak ada, kita ke ayat selanjutnya. Di ayat 10 ada berapa di ayat 10? Oke. Nun ketemu ta. Apa hukumnya? Ifa. Ada lagi tidak? Ini. Apa itu? Coba digarisbawahi. Nah, apa itu? Nun ketemu fa. Apa? Isa. Baik, betul. Saya saja minta Faiza. Silakan Faiza. Diambil spidolnya. Di ayat berapa ya? Ya 11 tidak ada. Oke, itu apa Zah? Ifa. Ifa apa bertemu apa? Langsung bertemu. Baik, betul. Kita minta Azhar Sidki. Silakan Azhar. Di ayat 13. Di ayat 13. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya, ayat 13 apa ya Zam? Iya, maksudnya. Silakan ada ya. Di ayat selanjutnya di ayat 14 adakah hukum nun sukun atau tanwin? Betul, apa itu ya? Betul, Alea, terima kasih. Kita lanjut, Kenan, silakan. Di ayat 15 ada nggak Kenan? Mbak berarti apa ya? Kalau tidak ikhlas, betul, terima kasih. Selanjutnya muslimahnya yang terakhir ya, Dara. Silakan Dara. Di ayat 17 Dara ada sepertinya. Di ayat 17 ada nun sukun di situ. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Itu huruf apa sin itu? Yang banyak itu hurufnya yang ada 15? Ifa, betul. Selanjutnya yang terakhir berarti ya? Zian, muslim terakhir. Silakan. Sepertinya ada dua di apa? Di ayat 18 ada dua Zian, tapi sama hukumnya. Coba dilihat. Nun sukun, yang mana nun sukunnya?
Betul, ketemu huruf alif atau hamzah. Ya. Nah, cara bacanya gimana tuh kalau ketemu hamzah? Berarti jelas ya? Berarti kalau yang jelas apa hurufnya? Hah? Idhar. Kalau yang satu lagi, tanwin ketemu kha, jelas atau apa? Idhar juga, betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya untuk hukum nun sukun atau tanwin. Ketika kalian membaca Al-Quran, kalian ingat-ingat ya, ini cara bacanya bagaimana, biar kalian betul cara membacanya. Jadi nggak mungkin kan seperti ini kita baca min ayyin syai'in khalaqah, karena kita sudah tahu itu huruf idhar, dan idhar dibacanya jelas min ayyin syai'in khalaqah. Jadi patokan kita adalah kita harus cari nun sukun. Nih nun sukun kan biasanya di Al-Quran, di Rasul Ismani, nun sukunnya tidak ada tanda bulatannya. Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, yang seperti ini udah otomatis pasti nun sukun. Cari setelahnya huruf apa, ya? Cari setelahnya huruf apa. Nah, kayak ini kan nun sukunnya kecil banget, ketemu sin, berarti ikhfa. Ini nun sukun tuh, nggak ada bulatannya kan dia? Ketemu zo, berarti ikhfa. Ya, banyak sekali di sini. Ya, ini lagi nih ada tanwin bertemu dengan waw, idgham jadinya. Ya, teman-teman. Nah, ini juga tanwin ketemu dengan wa. Jadi kita fokusnya kepada dua hal. Yang pertama, nun sukun. Jika nun sukunnya tidak ada, maka kita fokus kepada tanwin. An, in, pun. Kita lihat setelah itu huruf apa. Baru kita bacanya dengan betul. Apa sih hikmah dari mempelajari hukum-hukum yang tadi sudah kita bahas secara teori maupun secara praktek? Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid. Kalau kita sudah tahu tadi ya hukum-hukum yang sudah kita pelajari, otomatis kita membaca Al-Qurannya benar, tidak salah. Yang kedua adalah menghindari kesalahan makna. Makna itu adalah terjemah atau artinya. Karena kalau kita membaca dengan bacaan yang salah, itu bisa berganti makna atau artinya. Yang ketiga adalah menambah keindahan bacaan Al-Quran. Teman-teman bisa mendengarkan ketika ada orang membaca dengan lancar, dengan tajwid yang betul, enak gak didengarnya? Enak ngedengarnya, walaupun dia tidak dengan nada-nada yang meliuk-liuk. Ya, tapi kalau dengan tartil akan enak karena dia bacaannya tertib dengan tajwid. Nah, teman-teman pernah dengar juga ketika teman-teman kalian ada yang membaca tidak sesuai dengan tajwid, bacaannya enak nggak didengarnya? Pasti kurang enak. Ya sudah terbata-bata, tajwidnya juga nggak ada. Oleh sebab itu kita harus belajar terus. Ya. Yang terakhir adalah mendapat pahala karena menjaga adab membaca kalam Allah. Karena Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bacaan yang benar. Dan kita sebagai umatnya harus membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah. Seperti apa bacaan Rasulullah? Tartil. Tartil itu adalah bacaan yang perlahan, tidak terburu-buru, dan sesuai dengan ilmu tajwid. Dan inilah yang kita, teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semuanya sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Murna cukup sekian. Mohon maaf bila saja ada kesalahan, dan mudah-mudahan teman-teman menjadi ahlul Quran yang bacaannya indah untuk didengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.